Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sajeners semua. Kembali lagi di IG Live kita ya, IG Live kita. Alhamdulillah untuk malam ini kita berkesempatan nih live bareng dengan Mas Bekti ya. Tentunya aku dibarengi dengan Mas Rio ya, tim dari Sajen Saham. Selamat malam Mas Bekti sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gimana Mas. kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Rio gimana kabar Mas Rio? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya, di IG Live kali ini mungkin kita sedikit berbeda ya Mas Bekti ya. Jadi memang sesuai tema kita beli bungkus jual how to use tape trading on market ya. Jadi memang kita malam ini mencoba membedah apa sih itu tape trading, apa itu sih mungkin tape trading ini adalah senjata untuk para seorang scalper ya Mas Bekti ya. Gitu ya. Iya, Nah, benar. sebelumnya gini Mas, untuk minggu ini mungkin kita untuk awal ini kita mungkin akan membahas sedikit tentang IHSG kita ya Mas ya. Untuk minggu ini kan untuk IHSG kita ini mengalami gap up ya, itu di tanggal 2 Juni ya, gap up tanggal 2 Juni ya. Nah, menurut pandangan Mas Bekti itu untuk IHSG minggu depan itu seperti apa Mas? Dengan melihat ada gap up seperti ini Mas. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Arif dan Mas Rio. Iya. Jadi kalau saya pribadi nih untuk review seminggu ke belakang, kalau untuk hari Senin, jujur saya waktu itu di Jakarta, jadi tidak terlalu bisa mantau market, bahkan saya hampir nggak transaksi ya, karena kesibukan di Jakarta. Tetapi saya melihat waktu penutupan IHSG, di mana IHSG naik signifikan 1,6% kurang lebihnya. Jadi waktu itu saham-saham ditopang saham-saham LQ45. Setelah akhirnya kita sekian lama sideways, akhirnya hari Senin itu cukup mengangkat indeks kita. Kemudian hari Selasanya kita kan libur. Rabu, Kamis, Jumat kemarin saya baru mulai transaksi karena hari Senin saya kan nggak bisa. Nah, untuk hari Rabu sendiri saya melihat bahwa Rabu dan Kamis IHSG masih oke, naiknya di atas 1%, di mana ditopang oleh saham-saham blue chip ataupun FQ45. Nah, saham-saham itu pun saya rasa waktu itu kemarin saya memanfaatkan peluang untuk transaksi di saham-saham itu cukup saya memanfaatkan intinya peluang di saham-saham LQ45 karena waktu itu sangat ramai sekali. Nah, kalaupun untuk hari Jumat sendiri di mana terjadi correction ya, menurut saya itu sangat wajar sekali karena kita 3 hari berturut-turut ya naik signifikan. Bahkan mungkin kalau untuk prediksi saya mungkin hari Senin mungkin juga masih akan ada koreksi, tapi masih dalam batasan yang wajar. Nah, kalau melihat arahnya, untuk saat ini saya memang melihat untuk sell on my and go away dengan istilah kemarin-kemarin itu ternyata IHSG kita tidak terlalu signifikan jauh ya, artinya tidak terlalu berdampak sekali. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tadi pagi pun saya juga melihat live dari teman saya Mbak Alin itu dengan Koji, di mana kadang market sideways itu lebih mematikan daripada market yang bearish gitu. Kenapa? Kalau karena memang itu tidak karena emang belum tahu arah naik atau turunnya ya Mas ya. Jadi seakan-akan dia pengennya nyoba masuk, tetapi ternyata mungkin itu breakout gitu, tapi ternyata tidak sesuai harapan, akhirnya false break dan ternyata akhirnya cut loss. Tetapi ketika naik didiamkan, akhirnya mah naik beneran. Jadi memang membingungkan gitu. Makanya saya bilang beberapa waktu lalu kalau menyikapi market yang sideways seperti itu lebih baik kita itu kayak wait and see aja gitu. Nah, kalau untuk melihat ke depannya, saya melihat IHSG kita masih oke ya, masih oke. Kemudian ditopang dengan saham-saham blue chip ya, itu masih menarik. Apalagi kalau saya melirik ini analisa saya bahwa saat ini akhir-akhir ini marak sekali saham-saham bank yang ke digital bank digital ya, grup, terlebih grupnya MNC Group, Mas. Ada BABP yang udah naik luar biasa, di situ sangat enak sekali ya cari peluang di sana. Nah, kalau saya sering bilang belakangan kemarin, kalau bilang bahwa kalau kita itu beli saham saat ada momentum ya seperti ini, manfaatkan gitu. Jadi beberapa waktu lalu kita pasti tahu dong siapa yang nggak transaksi di MLP, LMPPA, itu waktu itu momentumnya luar biasa gitu. Jadi masuk pas saham-saham yang ramai kemarin ada BABP ikut. Nah, mungkin bisa kita lihat ke depannya, misalnya nih ternyata kok sektor farmasi nih lama kan udah nggak manggung lagi nih, siapa tahu dimainkan dan ada volume signifikan dan diikuti dengan kenaikan persentase, manfaatkan aja peluang itu gitu. Kalau review saya seperti itu aja sih Mas. Mungkin nanti kita lebih cenderung membahas yang tema-tema kita, sama mungkin lebih enaknya kayak tanya jawab itu lebih lebih efisien gitu. Iya. Karena memang kita ya mungkin udah sering dengar video-video Mas Bekti sebelumnya tentang perjalanan historical Mas Bekti di market bursa.
Mungkin kita nggak akan bahas ke situ ya, masa kita lebih ini Iya, ke iya, terlalu udah banyak yang bahas iya tentang udah forex. sering banget ini ya di infokan Iya. ya. Eh seperti ini Mas, aku coba sedikit membahas lagi tentang MNC Group ya. Hmm. Kalau kita lihat kan memang induknya mungkin dari BABP ya Mas, ya. BABP memang Hmm. naik yang hanya terjadi koreksi sekali aja itu kalau kita lihat Hmm. BABP, cuman ada satu temannya itu yang selalu mengikuti BCAP ya Mas ya, BCAP. Hmm. Hmm. Di sini memang sempat terjadi koreksi 2 hari lah, itu mungkin Hmm. ada kemungkinan nggak ke depannya itu saham BCAP ini akan BCAP. ikutin BABP? Kalau saya Ada. pribadi sih tetap ini kan satu grup ya Mas ya. Ada Mm, kemungkinan iya, hanya saja mungkin kemarin responnya tidak sesignifikan yang BABP. Tetapi mm, kalau saya pribadi ketika BCAP ini naik mungkin 5%-an lebih, saya biasanya mengekor. Saya akan ikut di sana. Itu yang saya lakukan seperti itu Mas. Karena satu grup ini baru memang grupnya MNC ini saya melihatnya juga beberapa waktu lalu ya, kayak MNC dan BMTR pun juga sudah naik. Tetapi dia nggak akan naik signifikan kayak BABP ya. Tetapi direspon satu grup MNC memang apa ya, ibaratnya ada indikasi untuk naik. Kalau kita melihat sebelumnya memang juga ini grupnya Lipo juga ibaratnya digoreng gitu kan ya, jadi rame. Nah, mungkin siapa tahu nih kedepannya grupnya Bakri, siapa tahu. Nah, iya, gitu juga. Jadi kalau saya menyikapinya sih, saya tidak terlalu pusing-pusing ambil tak pikirin banget. Jadi yang paling penting di mana kalau nanti kita melihat ada yang memang di luar dugaan saya, ketika saham itu sudah direspon oleh market, diikuti dengan kenaikan persentase, biasanya saya ikut di sana. Tentunya tipe saya adalah seorang scalper, di mana saya itu harus siap dengan take profit dan disiplin cut loss. Itu penting banget gitu. artinya memang kita benar-benar memanfaatkan peluang yang ada ya Mas ya. Iya, Jadi kayak bener mau banget. saham BCAP yang naik ya kita ikut gitu ya Mas ya. Iya. Nah Mas, ini back to tema kita nih Mas. Mm, Beli bungkus jual kan Mas Bekti mm, sering utarakan statement itu ya di video-video sebelumnya mm, ya. Itu mungkin termasuk dari tape trading analis ya. Yang mana tape mm, trading analis itu kan ada yang namanya seperti marking close, lalu mm, ada yang namanya make supply and demand, lalu juga ada yang mm, namanya mungkin pump and dump gitu ya. Mungkin Mas Bekti bisa mm, jelaskan dulu Mas, apa sih itu tape trading dan mm. apa sih istilah-istilah yang tadi itu loh Mas? Oke, oke. Silakan Mas. Jadi teman-teman, saya ingin jelaskan sedikit tentang yang disebutkan tadi, bahwa di sini saya lebih berbicara mengenai masalah tape trading itu lebih ke volume ya, pengamatan bid dan offer. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan di awal, saya tidak membicarakan fundamental atau lebih mengerucut ke teknikal, enggak. Tapi kita ada metode, mungkin kalau saya pribadi lebih ke tape trading. Ini kaitannya dengan istilahnya bandarmologi. Nah, tape trading sendiri itu berasal dari kata istilah, kan kita mengamati bid dan offer, di mana disinilah motif-motif orang itu untuk mengelabui pasar seolah-olah ini mungkin mau dinaikkan atau diturunkan dari sini dengan cara pembacaan bid dan offer. Yang pertama adalah marking the close. Marking the close itu kalau kita melihat, kalau nggak salah waktu itu harinya hari Kamis yang lalu, yang minggu lalu, itu kan perbankan sore hari di shot ke bawah kan. Nah itu yang saya maksud dengan marking the close. Jadi ketika jam 14.49 atau 14.50 mau pre-closing, itu harga waktu itu BRI dan teman-temannya masih hijau. Tapi begitu closing langsung di shot asing ke bawah. Ini namanya marking the close. Itu kalau itu yang turun. Ada juga yang bawah. Kalau kita melihat memang dari hari Senin, hari Rabu, hari Kamis kemarin banyak itu saham-saham yang LQ45 di mana dia itu justru malah ditarik ke bawah. Saya punya pengalaman juga waktu hari Kamis ya. Kamis itu saya beli Astra, kemudian pengen saya jual aja di harga ini, harga BEP-nya. Tapi ternyata justru direspon oleh pasar di mark the close oleh asing. Jadi malah saya malah untung bisa laku di harga atas gitu, ditutup di harga atas. Padahal niatnya saya di 10 menit pre-closing itu saya pengen jualan di harga BEP aja gitu. Tapi ternyata mandiin, jadi ada berkahnya juga kalau naik yang mau antri jual, dan di sisi lain ada juga yang kasihan mungkin kalau misalnya kasusnya pas waktu BRI dan teman-temannya Big Bang itu yang hari Kamis itu di short ke bawah. Jadi dia beli ternyata kok closing mah justru ditarik ke bawah. Itu namanya marking the close. Tujuannya untuk apa? Nah, ini biasanya dipakai untuk
apa ya ibaratnya untuk membuat persentase harga saham di hari itu bisa naik ataupun turun signifikan. Biasanya juga dipakai ini ketika ada istilahnya kita window dressing, di mana di bulan Desember untuk mempercantik laporan keuangan biasanya ditarik ke atas. Saya punya pengalaman juga waktu itu mau pre-closing itu masih biasa harganya. Begitu closing, wow ditarik sampai arah gitu. Jadi aneh juga, 25% hanya closing aja. Jadi secara laporan keuangan untuk tutup buku di tahun itu cantik karena dia ditutup di harga atas gitu. Karena harga saham kan mencerminkan kinerja perusahaan gitu. Itu marking the close, Mas. Kemudian kalau pump and dump yang kedua, itu jelas ya. Pump and dump itu kayak ibaratnya ya kayak dipompa dulu baru nanti dijeblosin. Ini lebih cenderung kita kayak diambil, kemudian dibawa naik, habis itu dihempaskan. Itu pump and dump. Kalau fake demand supply itu kita melihat dari bid dan offer, di mana bid offer itu semu. Permintaannya semu ataupun offernya semu. Nah, ini ada beberapa motif nih. Kalau kita itu semua pengen accumulation, nah ini biasanya dipakai buat dana gede yang pengen dia itu ngambil barang banyak. Saya ambil contoh misalnya harga 100 perak. Misalnya saham apa ya? Misalnya Friend aja ya. Friend 100 perak, walaupun sekarang harganya nggak segitu. Contoh aja ini contoh. Nah, 100 perak itu saya ambil dulu. 100 perak, saya masih pengen punya barang. Barang yang sudah saya ambil akan saya antrikan di 102, 103, 104, 105. Hingga membuat offer itu tebal. Kalau offer tebal itu kan orang males untuk narik, ya kan? Orang pengennya mungkin putus asa, dia pengen breakout gitu mau beli, tapi ternyata nggak jadi naik, akhirnya putus asa karena tekanannya itu tebal, offernya tebal, dia banting. Di sisi lain, aku nerima nampung terus nih di harga bawah. Nah, setelah harga bawah itu aku ambil, baru nanti offernya aku withdraw, harga itu langsung akan biasanya tipis kan, offernya akan naik gitu. Ini contoh aja kalau itu untuk fake demand supply, di mana ketika saya itu beli, itu juga bidnya akan ditebelin. Itu akan membuat seolah-olah saham itu akan naik. Karena analoginya ketika harga 100 perak saya ambil, 101 saya ambil, kemudian 98, 97 saya kasih benteng gitu kan ya. Orang akan berpikir kalau saya antri di 101 ke bawah nggak akan dapat, mereka akan berpikirnya langsung HK di 103, ya kan? Lah analoginya, karena di sini tebal semua, kalau ngantri nggak akan dapat gitu. Nah, ketika mereka pada masuk akan mempengaruhi orang lain juga akan berpikir kalau saya antri nggak akan dapat, dia akhirnya tabrak 104, 105. Dari situlah saya baru bisa mendapatkan peluang ketika saya itu bisa dapat barang, baru saya jual di harga atas gitu. Itu yang saya lakukan kurang lebihnya seperti itu sih, Mas. Untuk motif-motifnya untuk di bursa efek. Jadi kalaupun saya mengibaratkan lebih mudah analogi di pasar tradisional, itu misalnya harga bawang putih itu 25.000 per kilogram. Nah, sekarang kalau di pasar itu tiba-tiba langsung saya datangkan truk berwarna merah, saya borong nih, warna truk saya merah ya, anggap aja saya borong nih semua persediaan bawang putih, kemudian harga 30.000 pun saya beli lagi pakai truk warna merah, langsung di pasar itu saya kasih truk berjejer warna merah, akan menimbulkan gejolak di pasar. Ini wah ternyata bawang putih permintaannya banyak, kalau kita nggak akan dapat, akhirnya mereka menjual dengan harga beli. Ketika harga itu naik, saya bisa jualan di harga atas karena kan saya belinya harga 25.000 nih. Truknya langsung saya withdraw, saya suruh udah pulang. Berarti kan antrian truknya kan semu gitu. Jadi kan kayak ngelabuhin pasar gitu. Lowong gitu ya Mas, antriannya jadinya ya gitu ya. Iya, bener banget. Makanya kalau beli yang seperti ini, saran saya jangan sampai membeli saham-saham yang volumenya kayak nggak imbang. Artinya bidnya terlalu kuat banget, tapi overnya tipis. Jadi kalau saya melihat kemarin kayak LMPI, itu semu banget. Jadi ya, hindari gitu, nggak usah masuk saham-saham yang nggak gitu. Seperti itu. Mas, sering juga ini Mas ya, di saat closing Mas ya, bidnya itu menebal Mas ya, sering banget itu ya saham-saham yang misalnya udah jadi top gainers, di saat closing bidnya menebal. Nah, banyak yang berasumsi kalau besoknya itu petanda naik tinggi. Nah, menurut Mas Betty itu petanda apa gitu kalau bidnya menebal tiba-tiba gitu kalau closing? Jadi itu kan suka menjaga harganya gitu loh Mas. Ada orang bilang bid super tebal gitu kan ya. Jadi memang gini lah. Kalau saya melihatnya memang itu sebenarnya motif lebih cenderung orang yang mungkin punya duit banyak ataupun mungkin punya motif tertentu atau mungkin dia punya skenario di saham itu di mana dia ingin menimbulkan seolah-olah saham ini tuh masih permintaannya masih banyak banget gitu. Jadi kalau untuk ukuran pastinya sebenarnya juga nggak pasti juga, tetapi itu bisa kok dikelabuhin. Jadi saya juga sering kadang itu misalnya saya punya barang A gitu ya,
udahlah bercermin aja. Kemarin contoh aja, ini juga udah jual saham Hero misalnya ya. Hero itu ketika 3 hari yang lalu dia kan ada berita kan Gerai Giant ditutup, di mana waktu itu masih ditutup, justru 2 hari auto reject atas kan, auto reject atas, kemudian terjadi correction ARB, justru sorenya itu saya ambil, saya kasih lot tebal sekali. Itu masih saya screenshot juga itu, jadi buat tebal. Tapi justru itu membuat seolah-olah memang biar itu perbitnya tebal. Ya memang direspon besok paginya mungkin harga itu akan naik gitu. Seperti itu. Jadi itu cuma motif aja sih. Walaupun menurut aku itu memang bukan ukuran sebenarnya, tetapi itu bisa dipakai buat seolah-olah gitu, membuat bahwa saham itu tuh permintaannya banyak gitu. Dan biasanya mereka pada ngasih bid tebal itu di detik-detik mau closing. 15, 14, 50 tuh udah pada mulai enteran. Dia sehingga nanti ditebal. Kenapa dia kok nggak berani dari awal? Karena kalau awal bisa dikasih barang, bisa diguyur gitu, bisa dijual. Makanya dia biar cuman menimbulkan, dia memang nggak ada niatan untuk mendapatkan barang itu semuanya. Dia sudah biasanya udah punya barang, tetapi dia hanya saja pengen menimbulkan kesannya di detik-detik terakhir itu tebal sekali. Biasanya udah 14.50an itu sudah mulai pada ngisi bid tebal. Ini hanya motif aja menurut saya gitu. Nah, Mas, aku mau nanya Mas, bagaimana sih cara kita tuh menghindari, kan terkadang memang ada 2 kemungkinan ya Mas ya. Yang pertama memang agresif buyer itu ada di saham itu. Halo Mbak Alia, sebentar ya, apa teman? Halo Kak Alia. Nah, baik tadi Mas, bagaimana sih cara kita tuh menghindari kadang memang hal itu kan terjadi 2 skenario ya Mas ya. Yang pertama memang agresif buyer itu tebal, artinya memang respon pembeli itu bandar dan retail mungkin sama-sama antri beli ya. Nah, ada juga skenario yang kedua itu memang harga itu dijaga supaya tidak turun ke bawah. Lalu besokannya itu terkadang suka naik lalu dibanting gitu ya Mas ya. Misalnya kita sebut kode-kode bandar yang seperti itu ya Mas ya. Bagaimana sih Mas cara kita nih sebagai retail nih untuk menghindari hal-hal yang seperti itu Mas? Ya, kalau saran saya sih gini Mas, kalau yang saya lakukan itu saya biasanya kalau sore hari kan saya sering bilang untuk mengosongkan porto ya Mas ya. Ada memang sebagian orang justru sebaliknya. Jadi di saham ini kita nggak perlu menyamakan antara saya dengan yang lain-lainnya. Semua orang punya caranya masing-masing. Kalau saya lebih suka sih ketika sore saya jual. Biasanya kalau saham ini nggak arah, saya jual. Mendingan saya pikir untuk esok harinya lagi aja. Lebih aman. Malamnya saya nggak kepikiran, dan juga untuk esok harinya itu karena ada juga langsung rontok gitu ya. Ada juga yang memang langsung naik. Tapi yang saya lakukan adalah saya lebih baik daripada sesuatu hal yang belum pasti, mendingan saya kosongkan portonya. Nah, kemudian tips yang kedua itu yang jelas carilah saham-saham yang dimana volumenya kuat atau dia tidak bangkit dari tidurnya. Maksudnya gini, ketika saham itu mungkin dari tidur lama 50 tiba-tiba arah, ini hati-hati juga, kadang esoknya bisa langsung dibanting. Ya kan? Kemudian kalaupun untuk cari sahamnya, tolong cari saham yang benar-benar bid overnya imbang. Misalnya kalau saya melihat kayak MLPL, kemudian ada namanya BAPP, itu kan volumenya gede-gede. Jadi kalau langsung tiba-tiba drop jatuh gitu, ada step-stepnya. Yang saya kasihan ketika harga-harga 100-an perak, kayak kemarin, mohon maaf, kayak Jawa, kayak Merak, Mustika Ratu, itu kan lot-lot kecil. Virna, VRNA, itu kan lot-lot kecil, di mana itu tolong hari seperti itu ya ibaratnya Anda bermain di yang lebih resiko banget. Memang esoknya juga ada peluang keuntungan, tapi resiko gede. Kalau Anda nggak siap resikonya ya mending nggak usah gitu. Tetapi kalau saham-saham yang volume gede ini saya kira lebih aman gitu. Oke, Mas, tadi kan berbicara tentang pump and dump ya Mas ya. Untuk seorang retail kan terkadang kita ya maksudnya lebih percaya aja dengan someone gitu ya yang katakan dipompong gitu. Nah itu gimana sih Mas supaya kita tuh terhindar dari skenario dia punya gitu loh Mas. Terkadang kita saking percayanya gitu dengan salah satu orang itu yang menyebutkan harga akan sekian, bahwasannya itu salah satu dari teknik pump and dump tadi Mas. Nah ini kan terkadang retail itu nggak ngerti ya Mas ya, taunya saham itu naik terus gitu kan. Nah dia lupa kalau ada yang punya barang banyak di harga bawah. Gimana Mas cara tipsnya tuh supaya kita menghindari hal-hal seperti itu? Ya kalau dari saya gini Mas, kalau kita itu mau pinter ataupun mau jago di saham atau kita lebih pede, jangan pernah ketergantungan rekomendasi sama orang. Itu pertama yang saya tanamkan. Tetapi kalau dia masih tahapnya newbie, masih awal, monggo, artinya mungkin silahkan Anda sama teman-teman sharing, Anda ikut join grup kelas, nggak apa-apa.
Karena memang Anda berawal dari nol kan, belum tahu nggak apa-apa. Anda silakan ikut kelas-kelas berbayar atau apa, dimanapun saya netral, ikut yang apapun kayak apapun silahkan. Cuman jangan sampai Anda berpikirnya gini, jangan sampai ke depannya Anda cuma disuapin terus, kasih rekomendasi buat apa, ini buat apa, Anda nggak akan pernah pinter gitu. Kemudian kalaupun itu Anda cari tahu kenapa kok dari sini bisa rekomendasi saham A, saham B. Anda harus belajar menganalisa kenapa saham ini, ingat ya, hakikatnya adalah investasi. Ini yang harus mindset yang harus saya luruskan dulu. Investasi di mana di sini ada resikonya, di mana investasi itu bisa kita transaksikan. Kalau investasi yang lain kayak reksadana ataupun emas, obligasi atau mungkin deposito, itu kan kita tidak terlalu membutuhkan yang namanya pengetahuan, knowledge ya. Tapi kalau di sini kita harus belajar menganalisa, jangan sampai kita ketergantungan. Ini resiko kenceng banget loh di saham gitu. Bahkan mohon maaf kalau orang bilang investasi kita tidur di saham BUMN, ntar dulu. Harga saham Garuda Indonesia itu saya ingat banget waktu mahasiswa itu 2011 itu IPO-nya di 700. Selama 10 tahun maskapai Garuda itu belum pernah balik ke harga BEP-nya ataupun lebih. Sekarang malah udah ada berita di mana Garuda mau pilot dan lain sebagainya, harganya ARB terus di 200-an. Ini Anda nyimpen uang 10 tahun yang lalu sampai sekarang nggak ada artinya, Anda nggak dapat apa-apa. Terus Anda kalau cuma punya berargumen, wah itu Garuda masih beroperasi kok, masih terbang kok. Anda jangan berpikir seperti ini. Anda harus benar-benar bisa menganalisa. Kembali ke awal tadi Mas, untuk masalah tema bahwa yang Mas tanyakan bahwa kalau untuk di awal ya yang paling penting harus pinter-pinter ini aja sih Mas, rajin menganalisa saham, jangan males, intinya kuncinya itu aja sih Mas kalau dari saya gitu. Oke. Oh iya. Nah, ini juga Mas, sering juga nih Mas ya, kan setelah adanya bid offer palsu ya, dan kemudian dibanting. Nah, kebanyakan kita setelah dibanting masih berharap ya Mas ya, masih berharap kembali. Nah, menurut Mas Betik itu setelah dibanting itu biasanya ada kemungkinan untuk balik lagi atau lebih bagus kita lupain gitu? Kalau ini bisa berbagai version Mas, kita juga nggak bisa langsung kita ini memang ada beberapa hal yang memang bisa dilupakan ya memang turun terus, ada yang memang kita jualan juga langsung ada hari berikutnya juga naik. Kalau ini sih lebih cenderung kita nggak bisa langsung mengejas itu tinggalkan atau apa enggak. Yang saya lakukan pun juga sama, ketika saya beli saham ternyata turun, mungkin saya jual cut loss ya, tetapi habis saya cut loss kok naik, ya mungkin kalau naik-naik lagi saya juga bisa ikut lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan, tapi kita harus punya prinsip. Dimana kalau kita itu mau jadi trading, kita harus temennya kita ini adalah cut loss, kita harus punya disiplin mengamankan aset. Kalau enggak, ini bahaya. Saya punya kenalan temen, yaitu tadi yang sering saya bicarakan sebelum-sebelumnya, dia punya harga tinggi, dia nggak mau cut loss, minusnya bisa sampai 90%-an lebih di porto. Wah, ini kan bahaya juga. Apalagi kalau misalnya sahamnya disuspend lagi di harga 50 perak, wah udah ini mau balik kapan juga nggak tahu gitu. Makanya untuk mengantisipasi seperti itu, kalau kita memang siap, kita harus mau trading, peluang di sana profit tinggi tapi resiko tinggi, kita nggak boleh males ya silahkan trading, jangan lupa cut loss-nya. Anda harus kemudian Anda juga harus punya waktu untuk memantau. Tapi kalau Anda nggak siap ini, Anda silahkan mungkin lebih ke blue chip LQ45 yang lebih gerakannya nggak terlalu volatilitas, tapi kenaikan dan penurunannya kecil, tidak seagresif ini. Dan kalau Anda memang nggak siap untuk dengan itu semua, ya mungkin Anda nyoba investasi lainnya dulu. Karena di saham ini kita memang harus mau nggak mau kita harus belajar gitu. Kita nggak bisa cuman sekedar ibaratnya cuman diem gitu tanpa ilmu, nggak bisa. Kita harus benar-benar mempelajari market itu. Bahkan saya menyebutnya orang yang investasi yang saya ceritakan tadi aja ya, sekelasnya BUMN, Krakatau Steel, Garuda, itu harganya dari IPO belum balik itu. Terus kalau kita melihat beberapa saham blue chip, memang ada yang mungkin kembali ke harga 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, bagaimana HM Sampurna, Gudang Garam, Unilever, ini kan chartnya kan kembali ke harga mungkin 4-5 tahunan yang lalu. Jadi memang kita juga membutuhkan strategi di saham. Kita nggak bisa cuma diem aja gitu, nggak bisa kalau di saham gitu. Mas, aku ada pertanyaan nih Mas. Bagaimana sih cara kita memposisikan entry buy kita ketika kita ngeliat bid dan offer? Tadi kan sempat Mas utarakan bahwasannya kita melihat yang bid dan offer itu seimbang ya. Terkadang kan kita juga sering melihat antara bidnya lebih tebal atau offernya lebih tebal. Nah, entry point yang tepat itu yang seperti apa Mas? Apakah mungkin saat offer yang tebal atau memang saat bid yang tebal atau yang seperti apa? Ya.
kalau dibilang entry yang tepat, sebenarnya kita nggak akan pernah tepat, Mas. Ini kan sesuatu hal yang nggak pasti. Ini pasar ya, ini bukan ilmu Benar. matematika ataupun fisika. Kita nggak akan pernah menemukan entry yang paling tepat itu nggak akan pernah menemukan, karena harga akan bergerak terus. Kalau memang di sini itu kan hukum dagang, jadi kita cuma beradu strategi, di mana kalau saya cuma tekankan bahwa kita punya prinsip dulu nih, safety, kemudian money management, manajemen resikonya itu kita kantongin dulu dalam prinsip kita dalam bertrading. Kemudian setelah kita itu mau entry, yang perlu dipertimbangkan ya tadi, volumenya setidaknya harus yang seimbang lah. Saran saya kepada pemula, apalagi jangan sampai Anda cuma tergiur karena persentase naik, tapi Anda lupa akhirnya dibanting gitu, Anda baru bilang kapok-kapok dan sebagainya. Jangan. Tetapi kalau untuk entry biasanya saya melihatnya ketika terjadi peningkatan volume dan harga itu mungkin range sudah direspon pasar, mungkin bisa 3 atau 5%-an, biasanya saya sudah melirik, Mas. Itu sebenarnya yang saya lakukan seperti itu. Dan kita juga tidak bisa hanya saja cuman melihat dari bid overnya aja, sebenarnya ada yang saya juga mempertimbangkan yaitu dari sisi chart, karena kita juga bagaimanapun kita harus combine, nggak bisa cuman lihat bid over. Kalau kita cuman bid over tok tidak dengan faktor lain, ya kita cuman kayak melihat bid over ya kak lucu ini, terus kenapa, terus mau apa gitu, juga bingung juga gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan chart, di mana untuk menentukan batasan-batasan untuk saham itu kira-kira resisten dan supportnya berapa, kemudian juga diimbangi dengan news, dengan kondisi IHSG ini juga mendukung. Kenapa kok saya bilang news? Karena biasanya misalnya perusahaan mau right issue, wah itu udah direspon. Terus kenapa kemarin saham BAPP itu bisa naik signifikan, padahal dulu dia tidur di 50 perak? Ya karena news, karena bank digital dapat isu izin OJK, bla 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 kemarin newsnya. Masalah besok itu iya apa enggaknya, apa mungkin manajemen membantah, atau mungkin ternyata belum direstui OJK, walaupun kemarin mungkin sudah ada suratnya atau apa, harga langsung longsor. Ya itu memang permainan di pasar seperti itu. Yang paling penting Anda masuk di harga berapapun, all time high pun juga nggak masalah, tapi punyalah prinsip bahwa Anda kalau trading itu harus punya batasan remnya. Kalau yang saya tekankan seperti itu. Jadi kalau Anda mungkin lihat dari sisi mungkin seorang fundamentalis, Anda tawarkan nih saham BABP, Anda lihat ini laporan keuangannya nggak oke, nggak berani beli, bla 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 gitu. Anda kalau lihat teknikal waktu di awal dulu, masih awal banget ya, belum ada news mungkin nggak, tapi mungkin udah naik dari 50-an perak mungkin sampai area 90-an, baru kita bisa prediksi secara teknikal, ada berita bagus untuk saham itu, ya biasanya direspon gitu. Dan sekarang saran saya nih, kita harus review kepada para teman-teman, jangan Anda greedy. Contoh, kemarin kayak saham SAMF itu ya, dia udah naik tinggi banget kan. Kemudian ARB berjilid-jilid, ya wajar karena dia turun. Saham TEJ itu juga ARB digembok lama turun lagi. Ini kasusnya kayak BNBA dulu, BGTG yang waktu heboh-hebohnya digital bank itu turun akan seperti itu. Nah, kalau untuk BABP menurut saya teman-teman juga harus lihatnya gini, ini kan dari 50-an perak. Ya, baru beberapa bulan yang lalu tiba-tiba hanya dalam waktu signifikan kemarin sudah nyampe 200-an berapa? 200-an 90 atau 80-an itu. Nah, di situ ini kan sudah hampir 6 kali lipat kan. Anda harus tahu ini 6 kali lipat gede juga loh. Jangan sampai Anda justru cuci piring di sana. Nah, terus gimana Bekti? Kalau saran saya, kalau di situ memang ada peluang, oke. Cuman kalau Anda masuk, jangan lupa Anda remnya. Anda jangan pertahankan argumen Anda. Ini nanti ini kok mau digital bank kok aman, masih nggak apa-apa lah. Anda konyol kayak seperti itu kalau untuk seorang trader. Anda harus disiplin. Ketika nanti Anda nyoba masuk misalnya di 270 atau 280, atau mungkin besok misalnya dijebol di 300, Anda masuk, bagi saya no problem kalau Anda niatnya trading. Kalau investasi, jangan saran saya. Tapi kalau untuk trading, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau turun berapa persen, kalau saya sih batasin 2-4%, baru saya akan jual. Jadi disiplin Anda akan selamat. Memang pahit dan resiko, tapi kita waktu itu mau memutuskan untuk beli saham itu, pasti kita punya prediksi di mana harga itu pas akan kemungkinan naik kan, walaupun mungkin kalau ternyata tidak direspon pasar, ya udah kita harus berani cut loss, harus tega gitu. Ya. Oke, Mas, saya lihat tadi di kolom komentar banyak banget nih Mas pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang paling banyak yang saya lihat pertanyaannya begini Mas ya. Saya ambil salah satu contohnya aja Mas ya. Boleh. Dari Rido Gumilang. Nah, Mas ada tips screening nggak buat saham untuk scalper gitu? Ada tipsnya nggak untuk screeningnya Mas gitu? Ala Mas Betty biasanya gitu. Nah, oke. Jadi gini Mas, memang kalau dibilang di saham itu unik ya. Saya cerita sedikit aja. Saya beberapa waktu lalu, pas minggu lalu di Jakarta, ketemu Pak Yudisen. Yudisen itu seorang chartist yang dia sering isi acara sama Cik Rita.
Saya ketemu sama Mas Yudi di hotel itu, saya tanya, dia kan seorang chartis, saya seorang scalper, kita masing-masing penasaran nih, Mas Yudi itu kayak apa sih kemarin Ya, kok kompetisi menang, dia juga kan benar, dia benar. juara 3, jadi aku juara 2 Mm-mm. return, dia juara 3, aku penasaran juga, kebetulan sama-sama di Jakarta. Aku tanya, kalau saya seorang scalper, ini versi saya loh Mas Yudi, saya bilang gitu, saya screening pakai running trade. Bahkan saya melihatnya dari running trade itu mungkin saya sudah ya mungkin bisa dibilang 10 tahun lebih ya. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman kalau mungkin di awal Anda kok bingung saya gimana caranya running trade, mungkin gerak terus pedes di mata, ya wajar karena Anda masih di awal, tapi nggak Mm-mm. bohong kok, waktu dan pengalaman tuh nggak bohong. Dulu di awal saya juga gitu, tapi ini yang saya lakukan bahwa saya itu melihat dari running trade, saya cari saham-saham yang ada kenaikan persentasenya. Saya lebih fokus ke saham-saham yang ada kenaikan persentasenya mungkin di respon 3-5%. Kemudian saya ambil itu, saya lihat di stock price bagaimana tape trading bid offer-nya gimana, kemudian broker summary-nya kayak apa. Itu biasanya saya amatin. Ketika oke, baru saya memutuskan untuk mengambil keputusan untuk melakukan jual beli. Kalau ternyata naik di respon, saya akan take profit. Kalau turun, saya akan cut loss. Udah sederhananya seperti itu. Nah, waktu itu saya tanya sama Mas Yudi, gimana kalau kamu Mas? Saya nggak pernah lihat running trade. Saya kaget kan, baru kali ini Iya, saya iya. nemuin temen yang dia nggak lihat running trade. Jadi dia memang seorang chartis, dia mengamati dari monitornya itu beberapa saham di stock price bisa mungkin 40 jenis. Dia mencari dengan metodenya dia, dengan chartnya, menganalisa, dia dikasih alarm dan lain sebagainya, itu bisa menghasilkan cuan gitu. Jadi memang ada saya menyebutnya 1000 jalan menuju ke Roma gitu ya. Saya nggak lihat running trade, Mas Yudi, saya lihat running trade, Mas Yudi nggak lihat running trade. Tapi beda, tapi sama-sama bisa menghasilkan cuan gitu kan. Cuan. Kemudian yang dilakukan seorang trader apa? Saya sama Mas Yudi kalau turun kamu ngelakuin cut loss apa average? Saya bilang gitu kan. Oh saya cut loss Mas, bilang gitu. Oh sama kalau ini, sama. Saya juga kalau turun udah sama cut loss, udah mendingan pahit. Jadi kayak ibaratnya saya ngakuin kesalahan, saya nggak mau mempertahankan argumen saya akui salah, saya introspeksi, saya cari saham lainnya atau mungkin kita lihat nanti ke depannya gimana. Kemudian di sisi lain, seorang chartis, Mas Yudi, dia menyimpan saham itu, dia bisa disimpan dalam waktu yang agak lama. Jadi dia tuh beli saham ini Mas, nanti harga ini masih berpotensi di sekian, tapi membutuhkan waktu sekian, secara chartnya juga masih gini. Saya cuma bilang, Mas Yudi, saya nggak bisa kayak gitu. Saya memang mentalnya memang day trader. Jadi kalau saya peluang profit itu udah untung berapa persen, saya bungkus, saya jual. Saya cuma bilang gitu. Jadi ini ada perbedaannya juga lagi selain tidak melihat running trade gitu. Jadi masing-masing orang desa itu sebenarnya unik ya. Jadi kita nggak perlu membandingkan satu dengan lainnya. Tetapi kalau bertanya bagaimana cara saya, ya itu yang saya lakukan dari dulu seperti itu gitu. Ya, Screening di running trade, cari Mas, persentase yang ini naik. nah ngomong-ngomong mengenai running trade nih Mas ya, mungkin teman-teman di sini yang udah terbiasa juga melihat running trade pasti sering nih ya ngelihat spam satu lot. Nah, itu menurut Mas tandanya apa sih biasanya spam satu lot di running trade? Kalau itu kan untuk mancing aja sih ya Mas ya. Jadi kan itu pakai metodenya macam-macam, itu kayak matrix atau di split gitu kan bisa. Jadi saya itu biasanya untuk mengelabui di running trade. Tetapi yang perlu saya tegaskan ini kalau untuk teman-teman, kalau cuma satu lot itu kan nggak ada nilainya. Tetapi kalau dia ngambil dalam jumlah jumbo lot gede, ini berarti ada pembelian yang cukup signifikan. Baru saya perhatikan. Tapi kalau cuma satu lot nggak perlu saya ini. Kadang saya juga sentuh kanan satu lot itu juga iya. Kadang buat pancingan running trade aja sih gitu. Sebenarnya cuma motif aja sih Mas, kita pengennya pengen supaya mungkin harapannya siapa tahu nih biar ditarik untuk disentuh gitu. Dan juga yang perlu diketahui kalau saya sih seorang scalper itu kadang kita itu membeli saham, kita juga harus melihat ada istilahnya orang melihat chart ya, tetapi chart itu kadang kan bisa dibentuk gitu ya. Jadi misalnya terlebih saham-saham receh, beda loh kalau saham-saham blue chip ya. Kalau saham receh harganya 100 perak, saya sering juga ketika beli langsung enter 105, otomatis 101, 2, 3, 4, 5 akan muncul di running trade, harga akan tertarik ke atas. Secara tidak langsung untuk chat menitannya kan akan langsung naik ke atas walaupun habis itu direspon turun. Jadi memang kita di sini memang kombinasi di mana kita harus bisa melihat dari sisi-sisi kita ataupun sisi-sisi yang lain, tetapi yang paling penting selalulah punya prinsip dalam trading saham gitu. Mas ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar. Mas Bekti ini biasanya berapa emiten sih per hari itu untuk trading gitu loh? Terkadang kan memang banyak trader itu over trade ya, jadi dia terganggu psikologisnya. Nah, untuk seorang scalper pun juga harus
menjaga psikologisnya nih Mas. Ideal tuh berapa Mas? Artinya supaya kita bisa terjaga. Sebenarnya kalau dibilang ideal berapa juga gak ada pastinya juga masih di sini kan. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya kan seorang day trader. Jadi di mana kalau dibilang in out, saya itu banyak sekali mas saham. Bisa dibilang cuman yang biasanya mengendap di porto dalam artian misalnya saya beli, kemudian itu harga itu akan naik. Saya biasanya mengambil 2 atau 3 jenis saham aja. Biar apa? Biar tidak terlalu pusing dalam hal untuk memantaunya. Yang saya lakukan seperti itu aja sih Mas. Tetapi yang saya lakukan juga ada in out terlalu sering di saham sehingga satu hari itu mungkin saya pernah trade confirmation tuh bisa sampai 5 sampai 10 lembar tuh bisa gitu. Nah, begini juga Mas yang jadi pertanyaan. Nah, di saat Mas hangout gitu Mas ya, apakah cuma mantau satu saham atau ada beberapa saham yang Mas udah masukin sekali pantau semua gitu? Oh, kalau saya atau biasanya udah, enggak, paling 2 jenisan aja sih Mas, 2 sampai 3 jenis. Biasanya cuma 2, kebanyakan 2 karena kalau terlalu banyak pusing juga Mas. Jadi misalnya saya ambil saham friend, ya kan, saham friend saya amatin sambil nunggu geraknya naik apa enggak. Saya mungkin melirik juga di running trade saham lainnya, tetapi saya juga tetap mengawasin di stock price saham friendnya. Baru nanti kalau ada peluang ternyata untuk saham masuk lain, misalnya sahamnya BABP, oke, saya akan ambil BABP. Baru dari 2 itu nanti saya lihat bagaimana responnya. Mana yang sudah menghasilkan profit langsung saya jual. Kalau tidak sesuai saya harapan saya jual juga gitu. Jadi lebih baik saya cuma nyimpen biasanya cuma 2 atau 3, tapi kebanyakan 2 jenis sih Mas. Seringnya gitu, jangan in out. Jadi saya nggak mungkin langsung habis 2 itu beli lagi baru ditunggu semua. Nggak, malah pusing saya nanti untuk kontrolnya gitu. Nah, ini juga Mas ya kunci dalam scalper ini juga Mas ya. Kita melihat Broksum Mas ya. Nah, cenderung orang Mas ya kalau melihat Broksum dia lihat average-nya yang paling atas. Nah, biasanya dia berasumsi misalnya MG misalnya ya, average 100 ya. Sekarang harganya 95 gitu ya. Banyak yang berasumsi MG nyangkut dan akan ditarik naik gitu. Nah, menurut Mas Beti gimana? Kalau kita melihat Broksum pas kali live market, VG bandernya di atas. I know. Jadi gini Mas, kalau menurut saran saya, Anda tetap punya prinsip dalam diri Anda. Anda jangan kekeh di situ karena motifnya di saham itu banyak banget. Saya ambil contoh tadi Mas Ro bilang MG ya. Misalnya contoh fenomena ini baru fenomena ini. Kalau mungkin 2-3 tahun lalu XA itu heboh itu juga di sahamnya Bencok. Oke. Tapi gini Mas, kita itu beli saham itu kan kalau cuma lihat Baraker summary-nya, it's okay, misalnya MG beli banyak dan dia mungkin akumulasi tapi kok dia belum keluar. Nah, itu bagaimana? Pertama, kita nggak tahu dia itu dananya mungkin kayak apa, dia itu mungkin bisa mengendap lama nggak masalah. Sedangkan kita retail, kita mungkin baru hold nyangkut berapa bulan aja udah bingung. Misalnya MG ini dia bener-bener dana dingin, di mana mungkin misalnya dia sampai 10 atau 20 miliar mau kesangkut 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak masalah, ya wes gitu kan. Kita udah beda mindset dulu di sini. Jadi jangan Anda tetap kekeh, wah MG belum keluar kok masih aman. Jangan, kita nggak tahu itu dia duitnya kayak apa gitu kan. Yang kedua, barang itu bisa di crossing atau bisa dipindahkan. Contoh saya itu punya MG, saya punya YP, saya punya CC misalnya. Nah, saya belinya pakai MG. Wah, seolah-olah saya punya di MG banyak kan. Itu ada kita minta ke sekuritas, cuman bayar kalau nggak salah dulu 22.000 perak, tapi saham itu bisa pindah ke YP. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda nanti wah YP masih kok, ntar dulu dia yang punya MG udah dipindah ke YP terus ngelepasnya pakai YP, ngelepasnya juga pakai CC. Ini yang perlu Anda waspadai. Bisa juga itu di sekuritas, makanya Anda jangan kekeh-kekeh juga kalau wah dia masih nyangkut kok, ntar dulu, kamu nggak tahu di balik layar gitu. Karena saya pernah dulu kerja di sekuritas dan memang ngurusin orang-orang yang kadang pindah sahamnya ke sekuritas lain gitu. Jadi kuncinya yang paling penting, bahkan besok kalaupun kode broker itu ditutup, kalau Anda itu sudah menerapkan trading plan, di mana kalau saya itu beli mungkin turun 2 atau 4% dari saham yang saya miliki, saya jual, ya udah. Itu prinsip aja, jangan sampai Anda kekeh gitu. Wah masih aman kok. Oh, pesawat Garuda juga masih terbang aman, saham Garuda entar dulu gitu, bahaya gitu kalau Anda mindsetnya seperti itu gitu. Jadi lihatlah dari sisi Anda, yang paling penting Anda harus melihat dari sisi Anda punya trading plan yang bagus gitu. Itu baru sisi tadi. Kemudian tiap kali sore itu bisa namanya crossing, perpindahan saham. Kalau Anda ketik bisa di market negosiasi itu bisa. Jadi misalnya ketik Anda misalnya TLKM.NG, Bumi.NG, itu market nego, itu bisa dijual nggak lewat
bersifat reguler gitu. Jadi bisa cuman tuker-tukeran antar sekuritas, tetapi lewatnya nanti akan munculnya cuman tik gitu. Jadi nggak kelihatan banget. Kalau di reguler pasti langsung bikin heboh di running trade gitu. Jadi ada beberapa, saya menyebutnya ada 3 faktor ya. Yang pertama tadi mungkin masalah kita nggak tahu sih ketahanan dananya dia mau sampai di hold berapa tahun juga tidak masalah. Kemudian yang kedua itu kita bisa ditukar lewat sekuritas lewat belakang hanya dengan Rp22.000 waktu itu, aku nggak tahu sekarang berapa. Kemudian yang ketiga bisa di lewat market nego. Jadi Anda tetap perhatikan juga selain broker summary ini, walaupun penting, lebih suka kalau menurut saya tetap dikombinasi dengan news, dengan kondisi IHSG, dengan chart gitu. Halo Mbak Mas, Alin. Berbicara Ada Mbak tentang Alin. Iya, Ya. malam Khalid. Nah, gini Mas, aku mau nanya nih Mas, memang untuk seorang scalper kan memang harus selalu mantau pergerakan harga ya. Pernah nggak sih Mas, Mas Bekti itu mengalami kecelakaan gitu? Maksudnya ketika Mas harus mantau, ini tuh tiba-tiba harus meninggalkan monitor, pernah nggak gitu? Terus apa yang Mas lakukan saat itu? Ya, jadi kalau pengalaman yang buruk-buruk di saham itu saya pernah semua, Mas. Jadi yang pahit-pahit pernah. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pernah punya pengalaman buruk. Pertama, contoh, misalnya waktu dulu saya itu kayak mau trading, Mas. Saya nggak punya trading plan, alhasil saya pakai IndiHome di rumah, tiba-tiba listrik mati. Wah, mau enter gitu udah sinyalnya hilang. Kemudian juga saya nggak cuma pakai satu laptop, kadang pernah lupa ngecas, alhasil mati juga pernah. Pakai monitor listrik mati juga pernah. Itu juga faktor loh. Kalau mau dari day trader harus siapkan juga dari sisi internet, dari sisi monitor, itu penting. Kemudian juga kalau biasanya nih, kalau ada kegiatan di luar, saya ada kesibukan, itu yang saya lakukan adalah saya lebih baik saya kosongkan. Kenapa? Karena saya punya pengalaman juga ketika saya tinggal, saya nggak berani. Saya lebih percaya dengan jempol saya sendiri dan mata saya sendiri melihat langsung. Saya tidak mau mempertaruhkan uang saya sesuatu hal yang nggak pernah saya lihat. Ini konsepnya saya trading ya, bukan investasi ya. Lebih jangan salah paham. Jadi itu yang saya lakukan sebagai seorang scalper trader, di mana saya membutuhkan waktu itu bagi saya wajib. Kalau nggak ada waktu, biasanya saya off. Nah, kayak Senin kemarin. Saya pas di Jakarta ketemu Mbak Alin, ketemu teman-teman ya, itu di Jakarta biasanya saya nggak trading, saya lebih fokus menikmati aja yang ada di sana gitu. Jadi kalaupun memang itu market bagus kemarin kan hari Senin kan juga naik kenceng banget kan, ya sudah saya cuman itu belum rezeki saya cuman gitu aja. Tapi saya nggak berani beli, tiba-tiba saya tinggal pasti nanti di acara saya itu pasti akan melihat khawatir, pasti sering-sering melihat HP, jadi malah justru nggak tenang, malah kayak semuanya nggak dapat tradingnya, kayak mungkin nggak tenang, mungkin agenda kegiatan saya nggak tenang. Maka dari itu biasanya seorang scalper, terlebih kalau pilihan sahamnya saham yang volatilitas tinggi, harus saya pantau. Tetapi kalau seorang swing yang mungkin pilihannya second liner, dia memang membutuhkan waktu kan, jadi ditinggal-tinggal memang kayak gitu caranya. Dia nggak scalper gitu. Mas, ini mengenai scalper nih Mas, senjata apa sih yang Mas biasa terapin gitu? Apakah hanya memantau bid offer atau dikombinasikan dengan chart atau melihat Broksum ya? Biasanya Mas itu berpatok kemana gitu? Semuanya Mas, semua saya pakai. Semua saya pakai. Iya. Hanya saja kalau dibilang trader itu saya nggak pakai fundamental, saya nggak pakai fundamental untuk kasusnya di trading ini. Tapi saya cuma memanfaatkan newsnya aja ketika mungkin laporan keuangan bagus atau mungkin mau stock split dividen, itu saya manfaatkan peluangnya di saham-saham LQ45. Kemudian yang kedua di sini adalah kalau menjawab pertanyaan tadi, kita itu kalau beli saham ada 2 tipe. Kita itu mau jadi followers apa jadi maker dulu. Itu beda strateginya. Tentunya saya trading dengan uang 10 juta, dengan 1 miliar, dengan 10 miliar, beda strateginya. Kita nggak bisa samakan. Kita harus lihat dari sisi jenjang kategori pemilihan sahamnya pun juga beda. Jadi kalau kita itu mau jadi followers, yang pertama, duit kita ini kecil nih, ya kita cuma mengalir, bahasanya pasrah. Ketika kita beli, sesuai prediksi kita naik, kita jual, untung, ya. Tapi kalau maker, kita harus menggunakan motif-motif tadi. Tentunya ini pakai uang besar ya. Jadi kita beli saham, mungkin ditebelin bidnya, atau mungkin ini kita tebelin overnya untuk akumulasi biar pada jualan. Nah, ini ada strateginya yang Pak bilang di atas tadi. Jadi tujuannya dulu kayak apa, mau maker atau mau jadi followers gitu. Kalau followers memang ya duit kecil ya pasrah. Seperti itu. Saya juga pernah merasakan di situ ya, dibantai pernah juga. Tetapi yang paling penting Anda tetap disiplin. Anda harus punya strategi di saham ini, prinsip bahwa kalau Anda beli dan Anda sudah niat jadi seorang trader, day trader, pilihan Anda juga saham-saham yang volatilitas tinggi, ya Anda harus disiplin gitu.
Ya. Ngomong-ngomong mengenai dibanting nih Mas ya, sering banget Hmm. mungkin teman-teman ya yang bermain di gorengan kena Hmm. bantingnya sampai ARB, terus di over Mas ya, di over tebal, jadi dia nggak bisa jualan lagi di ARB sampai Nah, sampai ditahan. Nah, menurut Mas Betty itu gimana sih cara efektifnya kita keluar gitu, atau kita nah, pasrah aja, oke. atau ada triknya? Jadi makanya tadi saya bilang, kalau kita mau seorang jadi scalper trader, kita wajib punya waktu. Kalau nggak punya Mm-mm. waktu, kita kan nggak bisa mantau. Nah, yang saya lakukan, saya itu kan range ARB saat ini kan range 2-4%. Tetapi kalau tiba-tiba itu tekanan jualnya tinggi dan melewati itu, ya saya tega untuk banting di harga kiri. Saya pernah cerita di live-live sebelumnya, di mana saya itu sempat banting harga bumi sampai rugi hampir 1M lebih gitu. Jadi memang pahit waktu itu, tapi kalau nggak tak cut loss, lebih bahaya lagi. Dan esoknya ARB berjilid-jilid. Makanya kalau untuk menghindari ARB berjilid-jilid, kalau saya sih, gitu, kalau saya pribadi nih ya, saya biasa langsung banting kiri. Udah pahit, rugi mungkin 7%-an atau berapa, nggak apa-apa. Tetapi kita justru melindungi aset. Kalau esoknya berjilid-jilid lagi, justru Anda cuma bisanya pasrah. Karena pasti di situ Anda akan susah keluar. Gitu. Nah, ini Mas, kaitan dengan kebijakan bursa ya. Mas, Oke, untuk Mm-mm. lanjut. berbicara money management nih Mas, untuk berbicara money management nih tentunya kita juga membatasi uang kita untuk trading ya, untuk trading di saat memang ISG ini cenderung sideways atau bearish ya. Nah, untuk Mas Bekti sendiri nih, tips buat pemula nih untuk mengatur money management kita untuk jadi scalper tuh ada gitu. Mungkin Mas bisa berikan ininya. Pertama, Mas, sebelum mau jadi scalper trader ini kan resikonya tinggi banget. Bahkan saya bilang ini kalau tingkatan resiko, ibaratnya kalau kita naik motor ini balap, ini tingkatan paling tinggi resikonya, karena kita akan selalu beli di harga all time high ya. Tentunya Anda harus siapkan rem yang kuat juga, beda kalau karakter swing ataupun investor. Nah, ini kalau investor kan bisa lebih santai, kalau ini kita nggak bisa, kita harus benar-benar punya waktu dan lain sebagainya tadi yang tak bilang. Nah, kalau manajemen yang paling pertama saya tekankan adalah siapkan uang dingin. Ini selalu saya bilang, jangan pernah pakai uang utang, jangan pernah kerja sama temen, jangan pernah Anda berpikir saya utang bunganya 2%, siapa tahu nanti saya trading, saya bisa menghasilkan 5-10% kan lumayan. Jangan pernah, mendingan pakai uang apa adanya dulu. Memang kalau memang masih kecil ya pakai kecil aja dulu, belajar dulu. Apalagi di awal Anda harus memahami softwarenya, cara transaksi jual belinya ini nggak mudah juga gitu. Untuk memahaminya ini yang pertama pakai uang dingin. Yang kedua, rubah mindsetnya, Mas. Mindset gini maksudnya gini, banyak sekali kita tahu tahun lalu pandemi COVID muncul di Indonesia, masuk di Indonesia. Banyak sekali orang yang bilang gini, Mas, saya di PHK, saya pengen trading, saya pengen cari uang tambahan di saham, saya pengen merubah nasib, Mas, siapa tahu bisa seperti Mas Bekti, amin. Saya juga pengen mendapatkan profit seperti itu, Mas, yang banyak, siapa tahu bisa bermanfaat. Bahkan ada juga, Mas, niat saya itu baik loh, Mas. Kalau nanti saya profit di saham, saya itu mau wakaf, saya itu mau bantu orang tua. Ya bener, doa Anda tuh benar semuanya, harapan Anda benar, tapi yang perlu kalian ingat, mindset di saham itu jangan Anda anggap ini enteng. Resiko seorang di saham itu gede, bisa suspend, bisa delisting, kemudian resiko transaksi ini kita tiap hari kan bergelut dengan sesuatu pergerakan harga yang nggak biasa. Jadi rubah mindset dulu. Kalau di saham ini enak, mungkin para direktur komisaris yang di kantor-kantor pusat dia mungkin nggak kerja itu, dia mending lebih memilih ini karena kita bisa bebas waktu, bebas finansial. Tetapi saya cuma bilang bahwa ini ada namanya pengalaman, kemudian ada apa ya, ibaratnya pelajaran yang kita benar-benar memang harus kita pelajari. Ini investasi yang memang hakikatnya investasi. Saya cuma pernah bilang saham itu hakikatnya investasi. Jangan Anda anggap ini bahwa ajang untuk melipat gandakan, ajang untuk trading, ini khusus bagi awal-awal ya. Ini tolong mindset ini dirubah dulu. Anda harus siap. Bahkan saya menyebutnya, kalau Anda pertama kali masuk saham, siapkan uang itu uang belajar. Siap rugi, siap hilang. Ini penting. Mungkin kata-kata saya pedes, tetapi ini benar. Daripada Anda cuma nyoba terus Anda mungkin cut loss gede, akhirnya mungkin Anda kepikiran gimana caranya, akhirnya Anda mungkin mencoba hutang dan sebagainya hanya untuk trading lagi. Ini mindset yang salah. Gitu ya. Jadi benerin dulu mindset di awal. Ketika Anda mau trading saham, ya benerin tadi pakai uang dingin. Kemudian yang kedua, benerin mindsetnya. Kemudian yang ketiga adalah saham ini merupakan investasi yang membutuhkan sebuah ilmu. Jadi mau nggak mau Anda jangan disuapin terus, jangan ketergantungan rekomendasi. Anda harus belajar semuanya, teknikal, fundamental, mungkin coba-coba untuk scalper trader. Silahkan semua dipelajari dulu.
Ini penting banget karena cara menghitung rasio keuangan, menghitung rasio, pelajari dulu semuanya, baru nanti cari style yang cocok untuk diri kita. Gitu. Saya kerja, Mas, tapi saya mungkin pengen di saham ya. Mungkin kalau Anda punya kesibukan kerja, coba dulu saham-saham LQ45, invest dulu, jangan langsung Anda nyoba-nyoba trading. Karena trading itu apalagi pilihan Anda langsung yang volatilitas bergejolak, Anda cuma dikasih rekomendasi atau dari teman, Anda coba, Anda tinggal kerja, tiba-tiba rontok, ya wis gitu. Kacau. Maka dari itu pelajari semua, baru nanti cari style yang cocok untuk diri kita. Seperti yang tak bilang di atas tadi, nggak perlu kita ini disamakan. Saya sama Mas Yudi, itu dia nggak pernah lihat running trade, saya lihat running trade. Kalau nggak ada running trade, saya mati, saya bilang gitu kan Mas Yudi, aku bilang gitu. Jadi memang unik, saham itu cari style yang cocok untuk diri kita. Yang penting jangan pernah menyerah, belajar dan berani ambil resiko. Karena berani ambil resiko sama nekat ini mirip-mirip. Kalau berani ambil resiko kan kita ada usaha, ada kemauan untuk belajar, mencoba, dan lain sebagainya. Dan saham ini kita nggak bisa cuma bergulat teori, di sini adalah sesuatu hal yang nggak pasti, hukum dagang. Jadi saran saya yang paling penting tetaplah Anda mencoba, ini penting. Tanpa mencoba Anda belajar teori terus, Anda nggak akan pernah bisa. Sama dengan renang. Berenang itu kalau Anda cuma saya kasih teori tok, Anda nggak pernah nyoba nyebur untuk berenang, belajar berenang, Anda nggak akan pernah bisa. Gitu aja sih Mas, 3 tips itu aja dari saya. Oke, hari ini cukup menarik ya Mas ya yang udah kita bahas ya. Kita udah mencangkup banyak banget mengenai scalper ya. Ada tape reading, bandermologi ya. Dari kita bahas running trade. Nah, supaya ada kesimpulannya nih Mas ya, kami ingin memberikan hadiah ya atau giveaway. Jadi satu orang yang akan menjawab pertanyaan kita ya Mas ya, kesimpulan dari ini supaya ada kesimpulannya yang bisa menyimpulkan ya. Akan kami kasih slot nih ya Mas ya, slot kelas ya, bisa belajar bareng kami supaya bisa menganalisa ya, bisa menganalisa supaya kedepannya bisa bisa cuan sendiri di saham. Nah, untuk pertanyaannya ya, simpelnya aja begini nih ya. Pertanyaannya, hal apa sih poin penting dalam tape trading? Ini nanti dijawab di kolom komentar ya. Ini untuk teman-teman. Silakan dijawab di kolom komentar. Hal penting apa ya dalam tape trading yang harus kita perhatiin? Setelah kita menonton ya yang dibilang Pak Betty tadi gitu. Ya, jadi memang terima kasih nih buat Mas Bekti nih udah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang tape trading. Jadi kita juga harus berhati-hati tentang apabila menemukan saham-saham yang ada namanya bid dan offer palsu gitu ya. Juga memang kita harus combine juga antara bid offer dengan charting dan lain-lain. Karena kendala waktu nih Mas ya, thank you banget. Mungkin kita cukupkan untuk live kali ini. Semoga kedepannya kita bisa live bareng lagi Mas, belajar bareng lagi, ajak teman-teman yang lain juga ya. Jadi teman-teman setelah tadi ada pertanyaan dari Mas Rio nih, mungkin teman-teman bisa jawab pertanyaan dari Mas Rio di kolom komentar kami, karena memang kita akan ada giveaway yang mana kita akan berikan satu slot gratis ya untuk teman-teman yang bisa menjawab akan yang lebih menariknya itu. Kita kasih satu slot gratis untuk bisa belajar bareng kita di dunia trading ini ya. Gitu. Mungkin cukup sekian Mas Bekti. Thank you very much untuk malam ini. Semoga kita semua sehat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai ya dari Indonesia kita ini. Ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Bekti, Mas Rio. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum, selamat malam, happy cuan. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bekti. Waalaikumsalam. Saya live ya. Ya, terima kasih Mas Bekti. Kita live ya.